Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teorema limit pusat mata kuliah Statistika Inferensial Teoritis yang diampu oleh Ibu Andika Ayu Wulandari SSI MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Septiana Wulandari, NIM 205150008, dan rekan saya Rista Gita Cahyani, NIM 20515000009. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu definisi. Teorema limit pusat atau central limit theorem akan sangat berguna untuk mengetahui bentuk distribusi suatu sampel dari populasi yang tidak diketahui. Misal, terdapat n sampel random x1, x2 sampai xn diambil dari populasi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Maka rataan sampel x bar sama dengan x1 ditambah x2 ditambah sampai xn per n akan berdistribusi normal dengan rataan mu x bar sama dengan e x bar sama dengan e x1 ditambah x2 ditambah sampai xn per n sama dengan 1 per n dikali e x1 ditambah e x2 ditambah sampai e xn. Untuk nilai ex sama dengan mu, sehingga 1 per n dikali mu sebanyak n menghasilkan mu. Dan variansi sigma kuadrat x bar sama dengan variansi x bar sama dengan variansi x1 ditambah x2 ditambah sampai xn per n sama dengan 1 per n kuadrat dikali variansi x1 ditambah variansi x2 ditambah sampai variansi xn. Untuk nilai variansi x sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1 per n kuadrat dikali sigma kuadrat sebanyak n menghasilkan sigma kuadrat per n, sehingga menurut teorema limit pusat x bar juga akan berdistribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat per n. Saya akan menjelaskan tentang teorema. Yang pertama, teorema 1, bila x rataan sampel random berukuran n yang diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat yang berhingga, maka limit distribusinya akan menghasilkan z sama dengan x bar min mu x bar per sigma x bar, sehingga z sama dengan x bar min mu per sigma per akar dari n. Untuk n sendiri adalah tak hingga. Ini adalah distribusi normal baku n z 0,1. Hampiran normal untuk x bar umumnya cukup baik jika n lebih dari sama dengan 30 untuk sembarang populasi. Jika n kurang dari 30, maka hampirannya akan baik jika sampel diambil dari populasi yang mendekati distribusi normal. Jika populasinya diketahui normal, maka distribusi sampel x bar akan tepat berdistribusi normal dan ukuran sampel yang diambil tidak menjadi masalah. Selanjutnya ada teorema 2, bila sampel bebas berukuran N1 dan N2 diambil secara acak dari dua populasi diskrit ataupun kontinu dengan rataan masing-masing mu1 dan mu2 serta variansi masing-masing sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka distribusi sampel dari selisih rataan adalah x bar 1 min x bar 2 berdistribusi hampir normal dengan rataan dan variansi diberikan oleh mu x bar 1 min x bar 2 sama dengan mu 1 min mu 2. Dan untuk sigma kuadrat x bar 1 min x bar 2 sama dengan sigma 1 kuadrat per n1 plus sigma 2 kuadrat per n2, sehingga z sama dengan x bar 1 min x bar 2 min mu x bar 1 min x bar 2
per sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu 1 min mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Ini adalah distribusi normal baku N Z 0,1, sama seperti pada satu populasi. Jika N1 dan N2 keduanya lebih besar atau sama dengan 30, maka hampiran normal untuk distribusi X bar 1 min X bar 2 akan sangat baik. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentang teorema 1. Soal nomor 1, suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 800 jam dan simpanan baku 40 jam. Hitunglah peluang 16 sampel bola lampu yang diambil secara random akan mempunyai rata-rata ketahanan kurang dari 775 jam. Untuk penyelesaiannya, diketahui mu sama dengan 800, sigma sama dengan 40, n sama dengan 16, dan x bar sama dengan 775. Maka distribusi sampel x bar akan mendekati normal dengan mu x bar sama dengan mu sama dengan 800, sigma x bar sama dengan sigma per akar n sama dengan 40 per akar 16 menghasilkan 10. Sehingga menurut teorema P X bar kurang dari 775 sama dengan P Z kurang dari X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar, menghasilkan P Z kurang dari 775 per 800 per 10 sama dengan P Z kurang dari negatif 2,5. Untuk nilai Z kita cari di tabel ekol kiri yang menghasilkan 0,0062. Jadi, peluang rata-rata ketahanan 16 bola lampu tersebut adalah 0,0062. Kita lanjut ke contoh soal 2. Rata-rata biaya per tahun yang dikeluarkan untuk keperluan iklan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tertentu adalah 200 juta dengan simpanan baku 12 juta. Apabila secara acak diambil sampel berukuran 36 dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut, berapakah peluang terperoleh rata-rata sampel kurang dari 194,5 juta? Langsung ke penyelesaian. Diketahui mu sama dengan 200, sigma sama dengan 12, n sama dengan 36, dan x bar sama dengan 194,5. Maka distribusi sampel x bar akan mendekati normal dengan mu x bar sama dengan mu sama dengan 200, sigma x bar sama dengan sigma per akar n sama dengan 12 per akar 36 menghasilkan 2. Sehingga menurut teorema Px bar kurang dari 194,5 sama dengan Pz x bar dikurangi mu x bar per sigma x bar sama dengan Pz kurang dari 194,5 dikurangi 200 per 2 menghasilkan Pz kurang dari negatif 2,75. Sama seperti contoh soal nomor 1, nilai Z dicari di tabel ekor kiri menghasilkan 0,0030. Jadi akan mendapat sampel kurang dari 194,5 juta dengan peluang 0,0030 atau 0,30%. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk teorema yang kedua. Contoh soal pertama, sebuah televisi yang dibuat oleh pabrik A mempunyai rataan umur 6,5 tahun dengan simpangan baku 0,9 tahun. Sedangkan televisi yang dibuat oleh pabrik B mempunyai rataan umur 6 tahun dengan simpangan baku 0,8 tahun. Berapakah peluang bahwa 36 sampel random yang diambil dari pabrik A akan mempunyai rataan umur paling sedikit 1 tahun lebih lama dari rataan umur 49 televisi dari pabrik B? Untuk penyelesaiannya diketahui pabrik A mu 1 sama dengan 6,5, sigma 1 sama dengan 0,9, n1 sama dengan 36. Pabrik B mu 2 sama dengan 6,0, sigma 2 sama dengan 0,8,
N2 sama dengan 49. X bar 1 min X bar 2 sama dengan 1,0, maka distribusi sampel X bar 1 min X bar 2 akan mendekati normal dengan mu X bar 1 min X bar 2 sama dengan mu 1 min mu 2 sama dengan 6,5 min 6,0 sama dengan 0,5. Sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari 0,9 dikuadratkan per 36 plus 0,8 dikuadratkan per 49 sama dengan 0,189. Sehingga menurut teorema P X bar 1 min X bar 2 lebih dari sama dengan 1,0 sama dengan P Z lebih dari sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu X bar 1 min X bar 2 per sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan P Z lebih dari sama dengan 1,0 min 0,5 per 0,189. P sama dengan Z lebih dari sama dengan 2,646 sama dengan 1 min P Z kurang dari 2,646 sama dengan 1 min 0,9959 sama dengan 0,0041. Jadi peluang televisi dari pabrik A akan mempunyai rataan umur paling tidak 1 tahun lebih lama dari pabrik B adalah 0,0041. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Suatu sampel random berukuran 25 diambil dari populasi normal dengan rataan 80 dan simpangan baku 5. Sampel random kedua berukuran 36 diambil dari populasi normal lain dengan rataan 75 dan simpangan baku 3. Hitunglah peluang bahwa rataan sampel yang dihitung dari populasi pertama akan melampaui rataan sampel pada populasi kedua paling sedikit 3,4 tetapi kurang dari 5,9. Selanjutnya adalah penyelesaian untuk contoh soal kedua. Diketahui sampel 1 mu 1 sama dengan 80, sigma 1 sama dengan 5, N1 sama dengan 20. Sampel kedua mu 2 sama dengan 75, sigma 2 sama dengan 3 dan N2 sama dengan 30. Kemudian 3,4 kurang dari X bar 1 min X bar 2 kurang dari 5,9. Maka distribusi sampel X bar 1 min X bar 2 akan mendekati normal dengan mu X bar 1 min X bar 2 sama dengan mu 1 min mu 2 sama dengan 80 min 75 sama dengan 5. Kemudian sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari 5 dikuadratkan per 20 plus 3 dikuadratkan per 30 sama dengan akar dari 25 per 20 plus 9 per 30 sama dengan akar dari 5 per 4 plus 3 per 10 sama dengan akar dari 50 plus 12 per 40. Jadi sama dengan akar dari 62 per 40 sehingga menghasilkan 1,244. Sehingga menurut teorema P 3,4 kurang dari X bar 1 min X bar 2 kurang dari 5,9 sama dengan P 3,4 min 5 per 1,244 kurang dari Z kurang dari 5,9 min 5 per 1,244 sama dengan P min 1,6 per 1,244 kurang dari Z kurang dari 0,9 per 1,244 sama dengan P Z kurang dari 0,72 min P Z kurang dari min 1,28 sama dengan 0,7642 min 0,1003 sama dengan 0,6639. Jadi peluang rataan sampel yang dihitung dari populasi pertama akan melampaui rataan sampel pada populasi kedua paling sedikit 3,4 tetapi kurang dari 5,9 adalah 0,6639.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.